Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur buat semua kebaikan dan kemurahan Tuhan, anugerah dan kebaikan serta perlindungan Tuhan. Mari sama-sama kita persiapkan hati kita untuk kita datang kepada Tuhan. Bapa dalam surga, kami berucap syukur Engkau Tuhan gembala kami yang baik, yang menuntun dan melindungi kami sampai hari ini. Kami persiapkan seluruh hidup kami, pujian kami, hati kami, jiwa kami untuk menyembah dan mempermuliakan Tuhan hari ini. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar setiamu, katakan nyata di sepanjang hidupku, nyata di sepanjang hidupku. Caramu telah layakkan kehidupanku, tiada kata, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya, lukiskan indahnya kau tuh. Katakan bagimu segala pujian, bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Tuhan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari lebih lagi dengan pujian ini kita sama-sama katakan, sungguh besar kasih-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Oh, sungguh besar setiamu di sepanjang hidupku, nyata di sepanjang hidup. Darah-Mu telah layakkan dalam kehidupanku. Tiada kata yang ku bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Tuhan. Amin, amin. Oh, bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi yes, segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan ku tinggikan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam. Mari lebih lagi katakan, ku tinggikan, ku tinggikan yes, Engkau Tuhan, lebih segalanya, lebih dalam ku menyembah,
selamanya. Mari sembah Dia. Ku tinggikan Kau Tuhan, ku merangkukan nama-Mu, sebab perbuatan-Mu Kau ajaib. Ku tinggikan sebab perbuatan-Mu, tiada yang seperti-Mu. Kau ajaib, mulia nama-Mu Tuhan, besar perbuatan-Mu. Jesus, haleluya. Kau ajaib, Kau dahsyat, tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti-Mu. Engkau luar biasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami tinggikan. Kiri ala mana. No other name, oh Jesus. Sama-sama katakan yang pujian dikatakan. Tiada lain seperti-Mu. No other name, oh Jesus is worthy of glory, worthy of honor, and worthy of power and of praise. No other name, but the name of Jesus. No other name, tiada lain seperti-Mu, Jesus. No other name but the name of Jesus is worthy of glory and worthy of honor and worthy of power and of praise. Berikan sorak-sorak bagi Allah kita yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Sahabat Kristus, shalom buat kita semuanya, dan senang sekali berjumpa kembali dengan saudara di acara yang sangat istimewa. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik, yaitu tentang kata happiness, tentang kata bahagia. Menyambut saudara dengan sukacita di minggu ini, dan saya percaya Yesus hadir di tengah-tengah kita bersama. Dan kalau Yesus hadir, perkara mujizat terjadi, keajaiban terjadi, kemurahannya terjadi, dan semua yang terbaik dari surga turun atas kita. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Satu lagu anak sekolah minggu yang sangat menarik dan luar biasa, dan ada satu sejarahnya. Setelah nyanyi, saya akan cerita sedikit tentang apa yang terjadi dengan lagu ini, oke? Mari kita bangkit berdiri bersama-sama bersama dengan Pendeta Hengki dan Pendeta Emundolu hari ini. Dan seperti biasa kita bersama-sama memuji Tuhan. Haleluya, bangkit berdiri sama-sama. Yes, sama-sama. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut. Pure, buang ke laut, buang ke laut. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut. Pure, buang ke laut, buang ke laut. Katakan sama, aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, 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 bahagia. Sekali lagi sama-sama. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut. Pure, buang ke laut, buang ke laut. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut. Pure, buang ke laut,
kuasa. Katakan sama-sama, letakkan tanganmu di dada. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut. Pure. Katakan sama-sama, Yesus angkat dosaku dan buang ke laut. Pure. Yesus angkat masalahku dan dibuang ke laut. Pure. Saudaraku, ada satu cerita yang menarik. Ketika di satu tempat saya mengundang seorang hamba Tuhan yang sedang sakit tumor. Dia bilang seperti ini, kanker payudara, kanker, ada kanker yang ada dalam, ini laki-laki. Kanker ada nempel dalam tubuhnya sebesar biji telur ayam. Dan dia bilang, Pak Pendeta tolong doakan Pak Wahyu nanti bersama dengan jemaat. Saudaraku, hari itu ada di pantai. Kemudian kita nyanyi lagu ini, Yesus angkat tumorku dan buang ke laut. Pure. 2 hari kemudian dia cerita bahwa hanya biar pure. Sudah dengar? Hanya biar pure. Padahal ini lagu sekolah minggu. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Mujizat Allah dinyatakan. Praise God. Mari kita berdoa bersama-sama. Datanglah kerajaanmu ya Tuhan. Dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Menit-menit ke depan kami minta Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Menit-menit ke depan nyatakan kuasa-Mu dan perjumpaan dengan Tuhan melahirkan sesuatu yang sangat luar biasa. Nama-Mu ditinggikan dan dimuliakan, dan jamah setiap kami dimanapun mereka berada, baik yang ada di Sumba secara khusus, baik yang ada di Bali, seluruh persekutuan yang ada di Bali yang setia mengikuti program ini, yang ada di Lombok, yang ada di Surabaya, Flores, bahkan yang ada di Jakarta, bahkan di Sulawesi, Singapura, Malaysia, Taiwan. Tuhan berkati supaya kehadiran Allah menjamah setiap kami dan mujizat Allah dinyatakan atas setiap kami. Hamba-Mu yang tidak lebih daripada mereka yang ada, urapi Tuhan supaya kami sehati dengan Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan. Demi nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Katakan sama-sama, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Sekali lagi shalom buat semuanya yang setia mengikuti program ini. Katakan sama-sama, aku bahagia. Bapak Ibu Saudaraku, ada satu hal yang akan kita bahas bersama saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, yaitu satu kalimat yang menarik yang ada di slide saudara, yang ada di layar kaca saudara. Tapi sebelumnya, jika saudara sedang mengalami pergumulan, saudara mengalami berbagai macam hal dan saudara perlu didoakan. Di belakang saya ada hamba-hamba Tuhan, ada pendeta-pendeta yang terus menjadi pendoa syafaat. Ada di layar kaca saudara nomor-nomor telepon yang bisa dihubungi. Saudara bisa minta doa, saudara minta konseling dengan mereka supaya lebih dahsyat lagi karya Tuhan dinyatakan. Pertanyaan buat kita hari ini sekaligus menjadi tema khotbah bahasan kita sepanjang 30 menit ke depan, yaitu yang dikatakan bahwa mengapa aku tidak bahagia. Katakan sama-sama, mengapa aku tidak bahagia. Amsal 3:18 ada di slide saudara, layar kaca saudara, kita baca bersama-sama. Ia menjadi pohon kehidupan, amin, bagi orang yang memegangnya. Yes, siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Yang setuju katakan amin. Sahabat Kristus dimanapun saudara berada, bicara masalah happiness, bicara masalah kebahagiaan, semua orang punya tujuan yang sama, yaitu mereka menikah, mereka kuliah, mereka melakukan apa saja, mereka bekerja dan semuanya. Tujuannya, endingnya adalah supaya orang hidup bahagia. Tapi ironisnya, setelah semua berjalan dan sampai kepada titik yang kita cita-citakan, kita harapkan, yang kita mimpikan terjadi, saudaraku, sepertinya kebahagiaan sirna begitu saja. Dulu pengen menikah, dia pikir ketika menikah akan mengalami kebahagiaan sejati. Saya lebih cenderung mengatakan ini bicara masalah kebahagiaan sejati. Kalau ada kebahagiaan sejati, ada kebahagiaan yang tidak sejati. Suatu saat saya terbang dengan seseorang pengusaha yang sangat beruntung diberkati.
saudaraku, sukses dalam hal keuangan. Dia duduk di samping saya di satu pesawat dan dia bilang, Pak Pendeta, saya sudah makmur, dapat uang banyak, bertahun-tahun seorang lain belum dapat, saya sudah mendapatkan. Bahkan saya pernah mau mati 2 atau 3 kali di proyek saya. Tapi ada satu kata yang menarik yang menggeliti hati saya. Dia berkata, sampai hari ini saya belum menemukan kebahagiaan. Saya cuma bilang mengucap syukur karena spontanitas di atas pesawat waktu itu. Semua orang punya tujuan. Ketika tidak punya duit, dia bekerja habis-habisan. Dia cari gangdau, dia cari cuan, dari cari keuntungan. Sampai titik itu, tidak menemukan kebahagiaan sejati. Dia pikir setelah dia masih jomblo, dia bergumul untuk siapa aku diciptakan. Dari tulang rusuk yang hilang satu. Tujuannya ketika married, dia bisa happiness and married. Dia bisa home sweet home. Dia bisa berpikir, tidak taunya pendeta, setelah saya menikah persoalan banyak perkara. Jawabannya sederhana. Kebahagiaan tidak ada di situ. Ke gunung tinggi, ku naik mencari bahagia. Ke lembah curang, ku turun mencari bahagia. Tapi akhirnya bahagia tak ku dapatkan, kecuali hanya di dalam Yesus Tuhan. Saudara, semua tujuan bermuara kepada yang namanya happiness, kepada kebahagiaan. Tapi ironisnya orang sekolah S1, S2, S3, orang bisnis dari nol sampai sukses, orang jomblo sekolah, belum berumah tangga sampai berumah tangga, endingnya menuju kebahagiaan. Tapi nonsen, kebahagiaan sejati tidak ditemukan. Why? Padahal kalau kita lihat apa yang ada di layar kaca saudara, happiness is a choice. Kebahagiaan adalah sebuah pilihan. Madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu. Aku tak tahu mana yang akan kau berikan padaku. Rupanya saat saudara dan saya bangun tidur, kita sudah dihadapkan sebuah choice, sebuah pilihan. Apakah kita memilih bahagia atau memilih khawatir atau takut? Pilihan ada di tangan saudara. Saya teringat ada satu statement yang saya pernah bagikan di khotbah saya yang terdahulu. Kalau kita menunggu kebahagiaan, Bapak Ibu Saudaraku, kita menunggu selamanya. Tapi ketika kita memutuskan untuk bahagia, kita akan bahagia sekarang juga. Yang setuju katakan amin. Tulis di komentar saudara, saya akan memutuskan untuk bahagia apapun yang terjadi. Bahkan setiap 2 menit sekali saudaraku, kita dihadapkan kepada sebuah keputusan. Dan kalau keputusan salah, itu menjadi persoalan buat saudara dan saya. Jadi jangan menunggu kebahagiaan. Jangan nunggu depositonya banyak. Jangan nunggu mobilnya banyak. Jangan nunggu apartemennya banyak. Putuskan bahagia. Mungkin sudah tinggal di tempat kos. Mungkin dipinjami apartemen atau yang lain. Sudah tinggal di tempat yang sederhana. Very RSSS. Rumah sangat sederhana. Selonjor saja sudah sumpek. Susah sekali. Tapi don't worry, be happy. Sebab apa? Memutuskan kebahagiaan. Dan engkau bahagia selamanya. Orang mengejar happiness. Padahal happiness is a choice. Adalah sebuah pilihan ada di tangan hidup saudara. Mungkin saudara yang mendengarkan program ini sedang bergumul tentang masalah, tentang sakit penyakit, tentang apa saja. Bapak Ibu Saudaraku, putuskan untuk berbahagia. Karena kebahagiaan sedang ada di tangan saudara. Amin. Salam hormat buat Ibu Vera yang ada di Bali. Salam hormat buat Pak Tony dan Ibu yang ada di Sidoarjo dan teman-teman yang lain yang ada di Sulawesi, Pak Pendeta Willem. Tuhan berkati. Nah saudaraku, pertanyaannya buat kita, mungkin saudara berkata, pendeta memang saya sudah dari 0 kilo, sekarang uang saya terlalu banyak, tapi saya tidak menemukan namanya kebahagiaan.
kebahagiaan sejati? Why pendeta? Jawabannya ada di sini. Mungkin sudah berkata, Pak Wahyu, saya sebelum menikah saya sepertinya bahagia. Tapi setelah menikah punya anak, tidak seperti yang saya bayangkan di drakor-drakor Korea yang saya tonton di FTV. Tukang cilok jatuh cinta kepada bos besar. Alasannya rupanya ada di sini, Bapak Ibu Saudaraku. Penyebab orang tidak merasakan kebahagiaan sejati, saudaraku, yang pertama, karena salah mendefinisikan arti sebuah kebahagiaan. Miskomunikasi, salah memahami tentang arti kebahagiaan yang pertama. Why? Kenapa? Mereka kira, banyak orang pikir, kalau orang bahagia adalah mereka mengira bahwa kebahagiaan adalah hidup tanpa masalah, hidup tanpa hambatan. Di bagian yang pertama selalu dipenuhi dengan hal-hal yang manis. Wala 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 wala. Ada di pinggir pantai semuanya manis, indah, tepuk tangan, bidadari datang bawa apel, jeruk, nanas, salak dan durian. Nah, makanya tidak ketemu yang namanya happiness, kebahagiaan sejati. Karena salah kita berpikir kalau tidak ada masalah, tidak ada problem, tidak ada kesulitan, so pasti bahagia. Siapa bilang? Makanya Alkitab saya berkata, firman Tuhan berkata, anggaplah sebagai satu kebahagiaan jika engkau mengalami berbagai macam pencobaan. Jadi miskomnya di sini yang bagian pertama, salah mengartikan. Orang berpikir kalau tidak ada bahagia, tidak ada masalah, itu so pasti bahagia. Siapa bilang, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan? Bukan itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Oleh karena itu, di bagian yang pertama, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus tahu bahwa kita punya Tuhan yang senantiasa, saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang membawa kita kepada satu yang disebut dengan happiness. Di bagian yang pertama, kita salah mendefinisikan arti sebuah kebahagiaan. Kenapa, saudaraku? Akhirnya tidak ketemu yang namanya bahagia. Tetapi yang kedua, kenapa kebahagiaan tidak kunjung tiba? Mereka mengira bahwa kebahagiaan diberikan oleh sesuatu yang faktor dari ekstern. Faktor dari luar. Contohnya apa? Harta kekayaan yang membuat kita bahagia. Pasangan hidup yang membuat kita bahagia. Popularitas dianggap sebagai tempat bagaimana menemukan kebahagiaan. No! Rupanya apa, saudaraku? Bukan karena faktor luar. Kalau kebahagiaan ditentukan dari popularitas atau kekayaan atau lain sebagainya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, artis Hollywood yang paling bahagia duluan. Saya tidak mengalami kebahagiaan. Karena tidak punya apa-apa selain punya Tuhan. Orang berpikir kalau punya pasangannya cantik, pasangannya ganteng, kumis tipis, hidung mancung, siapa yang punya, dibawa ke pesta. Istilahnya enak dipandang dan lihat serasi. Dia pikir kebahagiaan. Saudaraku, happiness and married, keluargaku surga. No. Dan mereka berkata, saya sudah mengkonseling banyak orang. Endingnya berkata, Pak, saya tidak bahagia. Karena bukan ditentukan oleh faktor luar. Bukan kekayaan yang banyak. Bukan karena popularitas. Bukan pasangan hidup. No. Tapi ditentukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Nanti di bagian terakhir saya kunci dengan satu pernyataan yang menarik. Yang ketiga, mengapa tidak menemukan kebahagiaan? Ujung-ujung dari sebuah kebahagiaan tidak terjadi. Karena saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, karena orang berpikir bahwa kebahagiaan itu terjadi secara otomatis. Jadi yang pertama, kebahagiaan tidak ditentukan karena ada masalah atau tidak. Tetapi yang kedua, bukan ditentukan oleh faktor luar, uang, kekayaan, popularitas. Kalau itu yang menjadi ukuran, bintang-bintang Hollywood akan bahagia terlebih dahulu. Model saya Pak Hengki dan lain sebagainya tidak menemukan kebahagiaan.
Tapi yang kedua, bukan secara otomatis kebahagiaan terjadi. Amin. Makanya tidak ketemu yang namanya happiness, kebahagiaan sejati. Saya mengingatkan yang masih ngejar kebahagiaan dengan uang, popularitas dan semuanya, stop. Anda tetap bekerja, cari dulu kerajaan Allah. All these things semua akan diberikan kepadamu. Amin. Coba kita membahas tentang arti bahagia. Dalam terjemahan bahasa Yunani, kata yang dipakai adalah eudaimonia. Itu artinya beragam, sebuah kebahagiaan, sebuah kesejahteraan, kemakmuran dan berkat. Dalam bahasa Hebrew Ibrani, aser atau oser yang berarti bahagia. Sahabat Kristus dimanapun saudara berada. Jadi mungkin saudara bertanya, jadi gimana Pendeta Wahyu cara menemukan kebahagiaan? Sahabat Zuber, kebahagiaan kita bukan ditentukan oleh ada masalah atau tidak. Tetapi pertanyaan buat kita, kebahagiaan ditentukan karena adanya Tuhan bersama dengan kita. Bersama dengan Wahyu Teguh. Bapak Ibu Saudaraku mungkin bertanya, why kalau ketiga hal bukan menjadi satu garansi atau jaminan kebahagiaan? Coba Matius 11:28 dikatakan, marilah apa? Kepadaku yang letih, semua yang letih lesu dan beban, aku akan memberikan apa? Kelegaan bagi kepadamu. Kata yang dipakai adalah double resting. Pertanyaannya buat kita, apakah ayat ini artinya bahwa Tuhan membuat hidup kita tanpa masalah? Oh, tentu tidak. Karena apa? Yang Yesus berikan adalah kekuatan. Amin. Yang Yesus berikan adalah kekuatan, bukan dihindarkan dari masalah. Saudara ada masalah, saudara ada kesulitan, saudara diizinkan sakit penyakit, bukan dihindarkan, tapi saudara diberikan power, kekuatan untuk menghadapi semuanya. Dan Alkitab saya berkata, semuanya itu menjadi lebih daripada pemenang. Ku kan berdiri di tengah badai. Terus apa ini? Dengan kekuatan yang kau berikan. Terus sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menumpang hidupku. Jadi Tuhan tidak menghilangkan masalah. Jangan salah Bapak Ibu Saudaraku, sahabat Kristus. Tapi Tuhan mengizinkan engkau mampu berdiri tegak dan berkata, aku mampu, aku bisa, dan aku sedang berjalan menuju kemenangan. Bagi saudara yang sakit berulang kali, percayalah saudaraku, Dia memberikan kekuatan dan mujizat. Tujuannya apa? Nama Tuhan dipermuliakan. Karena itu di layar kaca saudara ada nomor-nomor handphone Pak Emu yang perlu ditambahkan, supaya ada orang-orang yang mereka mau konseling, masih didoakan, di situ mengalami kuasa Tuhan. Ada yang datang ke rumah bukan orang percaya Tuhan, sakit di bawah mata 1 tahun, baru ngomong-ngomong ngobrol, saudaraku, dia bilang, loh kok hilang sakitnya? Baru ngobrol. Katakan sama-sama, baru ngobrol. Belum tengking-tengking, in the name of Jesus. Belum, baru ngobrol. Tuhan itu dahsyat atas kita. Sekali lagi, kalau bukan karena kekayaan, bukan karena masalah, bukan karena otomatis, Tuhan memberikan kelegaan. Artinya apa? Tuhan memberikan kekuatan yang sedang lemah. Saudara yang bergumul banyak perkara, saudara bergumul tentang keuangan, saudara yang bergumul tentang ekonomi, saudara bergumul tentang hutang piutang, saudara bergumul dengan masalah. Jawabannya sederhana, Tuhan sedang memberikan kekuatan atasmu dan engkau sedang menuju kemenangan.
tips yang sangat luar biasa atas kita. Bagaimana kita bisa mengalami kebahagiaan sejati? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di layar kaca saudara saya tuliskan buat saudara, yaitu accept yourself. Menerima diri sendiri, saudaraku. Belajar untuk menerima diri sendiri, bahkan mencintai diri sendiri dengan semua kekuatan, kelemahan, kekurangan, dan dalam kelebihan dalam diri kita. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus, melakukan pekerjaan yang baik, dipersiapkan Allah sebelum Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi sahabat Kristus, saya sering ketemu orang, Pak, sudah diet kenapa badan saya tambah besar, Pak? Kenapa saya terlalu tinggi? Saudara dengar, orang terlalu tinggi juga minder. Orang terlalu pendek juga minder. Orang terlalu gemuk juga minder. Orang terlalu hitam juga minder. Orang terlalu putih juga minder. Orang terlalu sipit juga minder. Orang mata belok juga minder. Manusia itu serba repot, saudara. Yang keriting buat lurus, yang hitam buat merah, yang ada tumbuh dicukur. Untung ada lagu hitam atau putih, coba bisa begini. Ada lagu yang sangat menarik yang menjawab semua kebutuhan seluruh kehidupan kita. Hitam atau putih, kulit hitam, kulit putih, semuanya disayang Tuhan. Stop. Jadi sahabat, terima diri semua. Tidak ada produk gagal. Saudaraku, mengapa menerima diri sendiri itu sangat penting? Coba lihat layar kaca saudara, di slide saudara. Who am I? Pengenalan akan Tuhan yang benar. Baca sama-sama dengan saya. Pengenalan akan Tuhan yang benar akan diri kita, keren banget, menentukan akan apa yang terjadi, menentukan kesuksesan dalam hidup kita. Jadi ketika saudara mengenal diri sendiri kita dengan benar, kita ciptaan Tuhan, kita gambarnya Tuhan, kita orang yang lebih daripada pemenang, kita murid Kristus, kita orang kudus, saudaraku, menentukan kesuksesan. Tapi sebaliknya, kalau pengenalan diri salah, saya orang kampung, saya orang bodoh, saya tidak bisa buat apa-apa, saya gagal, jadilah sesuai dengan perkataan kita. Makanya pengenalan diri yang benar sangat penting. Ada satu pertanyaan yang perlu dijawab dalam hidup kita. Yang pertama, who am I? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu, dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Yang pertama, siapakah saya? Who am I? Yang kedua, what are you doing? Apa yang akan kita lakukan? Kalau saudara sadar, kita sadar siapa diri kita akan tahu kemana apa yang harus kita lakukan. Kalau engkau anak Tuhan, engkau hamba Tuhan, engkau akan menceritakan sesuatu yang terbaik kepada orang-orang yang membutuhkan. Makanya pertanyaan ini penting. Yang ketiga, kemana kamu akan pergi? Amin. Jadi pertanyaan ini membuat satu terapis yang sangat bagus. Siapakah diri kita? Kemana saudara pergi dan apa yang harus saudara lakukan? Saudara adalah orang-orang pilihan Tuhan. Saudara adalah orang-orang yang hebat di mata Tuhan. Siapapun saudara. Mungkin kita lahir dari orang tua yang tidak jelas. Anak siapa? Aku anak siapa? Tak perlu bertanya. Ketika engkau ketemu Yesus, endingnya ketemu Yesus, hidupmu dirubah.
Mungkin saudara pendeta sejak kecil saya sudah dididik sama orang tua saya yang tetara misalnya. Saya dididik keras ketika ketemu Yesus. Mungkin saudara tidak jelas, makan daun-daunan di hutan naik pohon. Jawaban saya sederhana, ketika endingnya ketemu Yesus. Engkau adalah lebih daripada pemenang. Engkau adalah orang-orang pilihan Allah. Engkau adalah putra-putra raja. Oleh karena itu tepuk dada saudara. Saya sukses karena Tuhan. Saya bahagia karena Tuhan. Ini menentukan kebahagiaan. Kalau saudara kenal dirimu di hadapan Tuhan, saudara akan menjadi orang yang berbahagia. Tidak gampang minder, tidak gampang tersinggung, tidak gampang tensi. Kita ini keren banget, coba lihat. Kita ini adalah made in God. Kita ini made in-nya Tuhan. Ini seharusnya jadi kekuatan yang baru karena kita punya label terjamin dan punya standar yang tinggi untuk melakukan pekerjaan yang baik. Ciptaan Tuhan tidak ada yang KW2. Semua produk yang tidak ada produk gagal. Mungkin saudara diciptakan tinggi. Mungkin saudara dikirakan pendek. Tidak ada produk gagal. Hidungnya mancung atau mancung ke dalam, yang penting tidak menghadap ke atas. Kita istimewa di hadapan Tuhan. Di rumah saudara ada cermin, ada kaca. Habis dengarkan program ini, saudara ke kaca dan berkata, kau hebat bersama dengan Tuhan. Kau gagah. Kalau kau wanita katakan, aku cantik di hadapan Tuhan. Cantik luar dan dalam. Hatiku baik, wajahku cantik dan semuanya. Yang laki-laki juga berkata, aku gagah, aku ganteng. Orang Sumba bilang suka kata gagah. Jadi tidak ada yang palsu, tidak ada tiruan di hadapan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Jadi ini yang penentu kebahagiaan. Terima dirimu sendiri. Engkau bukan produk gagal, engkau sangat istimewa. Katakan sama-sama, saya sangat istimewa. Yang kedua, forgive, memaafkan. Ini yang menjadi sumber. Mungkin saudara berkata, pendeta saya tidak salah. Pak Wahyudi yang salah. Kenapa pendeta harus yang minta maaf? Saudaraku, orang yang paling dewasa adalah orang yang datang dulu minta maaf. Sekalipun mungkin kita tidak salah. Bentuk sebuah kerendahan hati. Dalam hidup ini ada kalanya kita waktu yang sulit ketika konflik dengan orang yang lain. Bahkan dengan orang yang terdekat, dengan suami, istri, tetangga, dan keluarga. Saudaraku, ada satu pepatah yang menarik. Saya bacakan, ada di slide saudara. Ketika orang lain menyakiti hatimu, tuliskanlah di atas dasar supaya angin maaf, di atas pasir maksud saya, supaya angin maaf dan hembusannya menghapus semua tulisan kepedihan hatimu. Tetapi ketika orang lain melakukan kebaikan yang luar biasa, pahatlah itu di dalam batu hatimu agar tidak pernah hilang sekalipun tertiup angin. Satu kali, dua kali, masih ku bertahan. Tiga kali, ku tak sudi aku menjadi korban. Pendeta, saya lihat bayangannya aja sakit. Mana mungkin bisa memaafkan? Roh Kudus memampukan saudara. Ini yang menjadi penghalang kebahagiaan setaji. Kenapa? Kita tidak mengampuni, timbul kepahitan, timbul kebencian, tidak bisa senyum, tidak bisa bahagia, Pak, Bu. Halo, shalom. Pak Wahyu tajam sekali hari ini menyinggung perasaan. Ketika saudaraku Petrus datang kepada Tuhan Yesus dalam Matius 18:21, dia berkata seperti ini. Guru Tuhan, berapa kali aku harus mengampuni? Tuhan jawab apa? 70 kali 7 kali 7 kali 7 kali 7 kali 7 kali 7 kali 7. Haleluya. Artinya apa? Mengampuni atau memaafkan orang lain, mertua maupun menantu, pendeta maupun tetangga,
itu menjadi satu style, menjadi satu kebahagiaan di dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Mengampuni lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh. Yesus lebih dulu mengampuni kepadaku. Mengampuni lebih sungguh. Jadi opo wae masalah, apa saja masalahnya, jawabannya ampuni, maafkan, supaya kebahagiaan sejati lahir dan muncul. Mungkin saya berkata enak Pak Wahyu, tidak percaya buktikan sendiri. Tapi yang ketiga, mengapa tidak terjadi kebahagiaan sejati? Stop worrying, berhenti untuk khawatir. Banyak orang hanya hidup dalam rasa cemas dan khawatir mengenai apa yang belum terjadi. Biasanya kekhawatiran dipikir semua belum terjadi. Tapi yang kedua, kita sering takut dan tidak tahu apa yang kita takuti. Yang ketiga, akhirnya tidak bisa menikmati kebahagiaan dan akhirnya tidak bisa menikmati kehidupan, maksud saya, dan melupakan kebahagiaan. Seringkali khawatir membuat kita kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Pertanyaannya, khawatir tentang apa hidup kita? Sering kita khawatir tentang pekerjaan yang selalu tertekan. Kita khawatir tentang pasangan hidup yang belum kunjung datang. Kita khawatir tentang tidak punya tempat tinggal. Kita khawatir kita tidak punya uang. Kita khawatir sakit penyakit belum disembuhkan. Jawabannya dalam Mazmur 55 ayat 23. Serahkanlah apa? Kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka katakan sama-sama, Ia akan memelihara engkau, tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar goyah. Amin. Jadi buang kekhawatiran yang belum pasti, Bapak Ibu Saudaraku. Karena khawatir menggerogoti pikiran kita sehingga kebahagiaan jauh darimu. Yang keempat, yang menjadi sumber kenapa kita tidak bahagia, memberi. Katakan memberi, giving. Bukan saja ketika kita menerima dulu baru membalas. Menolong kita, memberi adalah menolong kita untuk selalu merasa cukup. Terima kasih untuk seluruh jemaat Tuhan, baik di dalam kota maupun luar kota yang menabur buat pekerjaan Tuhan maupun secara pribadi. Anda sedang terlepas dari yang namanya rasa cukup dalam hidup saudara. Giving atau memberi, menghargai anugerah Tuhan bersama dengan orang yang layak menerimanya. Memberi atau giving tidak selamanya merasa kekurangan. Sebab sepanjang sejarah firman Tuhan, orang yang memberi tidak akan pernah kekurangan. Hanya setan yang berkata engkau akan rugi, engkau akan engkau akan bangkrut, engkau uangmu akan habis. Tetapi Tuhan yang berkata, orang yang memberi dengan sukacita, dia akan menerima dengan sukacita. Dan Alkitab berkata, hendaklah masing-masing memberi dengan kerelaan dan jangan dengan paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ada satu kalimat yang bagus di situ. Tangan di atas lebih baik daripada tangan yang ada di bawah. Itu bukan firman Tuhan tapi keren banget. Ayo statement deh yang saya ambil. Lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Karena saudara, berbahagia orang yang memberi.
Saudara akan namanya setelah saudara rasakan bahagia. Satu saat saya keluar dari rumah saya pergi ke kantor gereja. Setir mobil. Saya sudah ketemu saudaraku, saya sudah pengen ngasih berkat sekalipun tidak banyak. Salah satu tukang ojek yang suka mangkal di depan rumah saya. Saudaraku, dia datang biasanya, "Shalom." Hari itu saya panggil, "Om sini." Saya ambilkan berkat secukupnya. Saudaraku, rasanya dia bahagia dan saya lihat dia bahagia. Saya pun bahagia. Keren banget. Yang kedua, saya sering saudaraku, di perumahan saya namanya BTN. BTN itu berkat Tuhan nyata. Buktinya apa? Every day, setiap hari saya dikirimi makanan, baik jemaat maupun orang Kristen maupun yang bukan Kristen kirim makanan. Oh, keren banget penyediaan Tuhan. Biasanya ada yang jual lagi nih, "Nak, pisang goreng." Apalagi lagi? Pisang goreng donat. Anak-anak kecil yang sekolah, sering saya ambil secukupnya 50.000. Ini ya, untuk uang sangu. Kemarin 3 orang ini ya, mereka jualan uang sangu. Rasa bahagia. Keren banget. Oleh karena itu, terlebih berkat memberi daripada yang menerima. Belajar menghilangkan mematakan kapoi rasa yang pelit ketika saudara melepas. Orang yang bahagia memberi. Yang terakhir, bagaimana bisa mengalami kebahagiaan yang sejati? Bersyukur. Kunci kebahagiaan adalah dalam keadaan tidak baik, tetaplah bersyukur dalam hal kecil. Saudara, ketika Anda bersyukur, kita bersyukur, mengubah hidup kita, melatih sinyal positif. Aura surga itu sedang ada bersama dengan kita. Ayat yang terakhir, baca sama-sama. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Haleluya. Sahabat Kristus, dimanapun saudara berada, saudara-saudara yang ada di Flores, yang ada di Sumba yang sedang mengikuti program ini, saudara yang ada di Bali, di Lombok, Sulawesi, Sidoarjo, Pak Tony dan Ibu, dan juga teman-teman Sidoarjo yang lain, Surabaya dan beberapa kota yang lain. Kesimpulan apa yang saya sampaikan. Mengapa saya tidak bahagia? Karena konsepnya salah. Yang pertama, kita pikir bahwa kebahagiaan itu ketika tidak ada masalah. No. Kita kira kebahagiaan itu dari faktor luar, kekayaan, popularitas, pasangan. No. Kita pikir kebahagiaan karena secara otomatis. No. Tuhan berkata, "Datanglah kepadaku yang letih lesu, dan beban berat aku akan memberikan kelegaan bagimu." Yang pertama, tipsnya adalah terima diri sendiri dengan segenap hati. Saudaraku, menerima, memberi, bersyukur, dan semuanya. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Persiapkan roti dan anggur saudara masuk dalam perjamuan kudus. Saya memberikan waktu bersama-sama. Lagu yang saya ingat yang dinyanyikan oleh teman saya Robert Louis, Pendeta Robert Louis yang ada di Surabaya. Semoga dia dengarkan program ini dan dia bangga lagunya saya nyanyikan. Kita masuk dalam perjamuan kudus. Layakkan kami Tuhan, dan layakkan hamba-Mu, supaya perjamuan kudus ini menjadi satu persekutuan yang indah dengan Tuhan. Amin. Sama-sama bangkit berdiri. Ambillah roti ini, sambil pegang. Setiap kau lakukan, amin. Yes. Ingatlah Yesus. Roti ini tubuhnya, dipecahkan
untukmu. Ambillah, makanlah, amin. Setiap kau lakukan, ingatlah Yesus. Pegang di atas kepala. Percayakah saudara bahwa roti yang ada di tangan kananmu ini sesungguhnya adalah persekutuan dengan kuasa tubuh Yesus Kristus? Makan bersama-sama dengan iman dalam nama Yesus. Katakan terima kasih Tuhan. Kalau sudah, ambil cawan yang berisi anggur. Ambillah cawan ini. Setiap kau lakukan, sama-sama, ingatlah Yesus. Cawan ini perjanjian baru yang dibuat untukmu. Amin. Ambillah, yes, minumlah. Tiap kau lakukan, ingatlah Yesus. Pegang cawan berisi anggur. Percayakah saudara bahwa anggur yang ada di tangan kananmu sesungguhnya adalah persekutuan dengan kuasa darah Yesus Kristus? Minum bersama-sama dalam nama Yesus. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus berarti buat kita. Aku berdoa kemurahan Allah turun atas setiap kami hari ini. Pendeta Enggi akan berdoa dan menutup ibadah kita. Bapa, kami percaya sumber kebahagiaan kami hanya terletak pada Engkau dan firman-Mu. Tolong kami ya Tuhan, untuk firman tadi, khotbah tadi, pesan Tuhan tadi, membangkitkan semangat kami di dalam Engkau, sehingga kebahagiaan menjadi bagian kami ya Tuhan, yang tidak semu, tapi yang sejati, yang datangnya dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami, menolong setiap kami untuk selalu menetap dalam kebahagiaan dari Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dan akhirnya kami memulai seluruh rangkaian kegiatan kami di minggu ini bersama Tuhan, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Yesus yang percaya, disertai Tuhan. Sama-sama katakan amin. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara. Shalom, shalom, shalom.